2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Dan kita juga bergabung dengan Menara Doa EPT, saudaraku yang kasih Kristus. Dan juga secara Zoom, saudara, ini juga disiarkan ya kan untuk intern daripada gereja kita Rayon 15. Saya senang sekali untuk bisa melayani saudara saat ini. Saya percaya ada hal-hal yang ajaib, hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah di mana Tuhan berkenan untuk kami bisa ada di Menara Doa ini ya Tuhan. Sertai, urapi kami, pimpin kami. Tuhan, kami rindu akan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bawa kami makin dekat, makin kenal akan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Terus ya Tuhan, ubah kami supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dari awal katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka suaranya saudara. Yes. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi saudaraku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, kami buka hati kami. Yes. Oh laba. Oh ya laba kasih ini laba. Saudara terus terima pencurahan Roh Kudus-Nya. Biarlah Engkau penuhi aku ya Tuhan. Kuasai hidup kami ya Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, penuhi aku Tuhan, penuhi, kuasai hidupku ya Tuhan, pikiran, perasaanku ya Tuhan, kehendakku ya Tuhan, kuasai seutuhnya ya Tuhan. Oh Yesus, oh ya laba-laba, penuhi aku sekarang, penuhi lagi hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan, ingin ku redup kesejukan air hidupmu Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan, penuhi kami sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Tuhan, hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami, mari bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, mari saudara terus datang pada Tuhan Yesus, terus minta,
terus minta, terus ada dalam hadirat-Nya. Bawa kami Roh Kudus, bawa kami lebih lagi tenggelam di dalam kasih-Mu. Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya laba-laba. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan datang. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari kita satukan hati, saudara, kita berdoa.
para pendoa ya Tuhan, yang hadir di menara doa ini. Satu yang aku minta Bapa, satu yang kami minta, Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Curahkan Roh Kudus. Roh Kudus, bawa setiap jiwa-jiwa ini. Pimpin mereka kepada Yesus Kristus, menerima keselamatan, hidup yang kekal. Roh Kudus, lawat orang-orang yang kami kasih. Lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kota kami, bangsa kami, bangsa-bangsa ya Tuhan. Roh Kudus, penuhi gereja-Mu. Penuhi gereja-Mu dengan Roh-Mu. Terus ubah kami, terus kuduskan kami, terus sempurnakan kami. Oh ya labakashin, kami butuh Engkau Roh Kudus. Kuatkan siap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, pergumulan, penderitaan, intimidasi, ketakutan. Roh Kudus, jamah mereka semua. Curahkan kasih Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus, ingatkan setiap firman Tuhan yang pernah mereka baca, yang pernah mereka dengarkan itu. Biar semua firman itu menjadi iman, sehingga semua anak-anak Tuhan yang sakit, mereka punya iman untuk disembuhkan. Siapa anak-anak Tuhan yang sedang putus asa, sedang frustrasi, mereka punya iman untuk melihat mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, selamatkan sebanyak-banyaknya orang. Ampuni, ampuni dosa kami. Ampuni Yesus, ampuni Bapa. Oh ya lama kasih, pakai semua hamba-hamba Tuhan untuk mengimpartasikan kuasa-Mu. Pakai siapa hamba-hamba Tuhan untuk impartasikan urapan-Mu. Pakai siapa hamba-hamba Tuhan, para pendeta, untuk dapat mengkombakkan pewahyuan yang baru dari-Mu. Roh Kudus, oh ya lama kasih, biarlah gereja-Mu dipenuhi dengan urapan yang baru. Yesus, dalam nama Yesus, kami rindu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau selamatkan ya Tuhan bangsa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, selamatkan ya Tuhan. Kota-kota Yesus, terima kasih, pakai kami ya Tuhan. Semua YouTube channel ya Tuhan yang memberitakan firman-Mu, menjamah siap mereka yang membuka dalam nama Yesus. Facebook ya Tuhan, online, semua apapun Kau pakai semua ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam nama Yesus. Perbaharui ya Tuhan, perbaharui Yesus. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship You, as we worship Your Spirit. Let Your Spirit fill this place, sweet Spirit, fills my heart. Let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You. I want
Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Yes, Lord. Sembah Dia, saudaraku. Sembah, nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih, kasih yang sedang mengalir dari surga di dalam hadirat-Nya ini, saudaraku. Tenangkan jiwamu, tenangkan jiwamu. Yes, Tuhan. Ya, jiwa. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Makasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk urapan yang begitu kuat, Tuhan, hadirat begitu kuat. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Tidak henti-hentinya kami ingin terus menyembah-Mu, memuji-Mu. Makasih untuk kehadiran-Mu di sini Tuhan. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu,
untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan, dengar doa kami, jawab doa kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, puji Tuhan, senang sekali kita menikmati penyembahan hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini saudara, judul khotbah saya adalah tentang peranan Roh Kudus dalam keselamatan orang percaya. Nah, saya ingin sharingkan ini hal yang sangat penting buat kita, saudaraku, ya. Mari kita buka Alkitab kita ini sebagai ayat yang sering kita baca dan kita hafal, Kisah 1 ayat 8. Mari kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, tiap kita, saudara, kita membutuhkan yang namanya kuasa. Ya, beberapa orang hari-hari ini bilang, aku lelah, aku capek, aku udah gak kuat lagi, saudaraku. Nah, kenapa saudaraku? Karena tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan yang datang dari mana? Dari Roh Kudus. Nah, Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, dampaknya apa, saudaraku? Kita akan menjadi apa? Saksi. Nah, saya ingin ajak saudara untuk bisa kenal Roh Kudus coba lebih dalam lagi. Saya bagi saudara ada 3 level pengenalan akan Roh Kudus. Ya kan, level yang pertama adalah saudaraku, yaitu Roh Kudus itu menuntun kita. Kita dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku. Untuk apa? Bisa mengenal yang namanya apa? Kebenaran. Sang kebenaran. Siapa namanya? Yesus. Yohanes 16 ayat 13 katakan begini. Tetapi apabila ia datang, ini Yesus sendiri yang berkata. Siapa ini yang dimaksud? Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Ini Roh Kudus. Roh Kudus bisa berbicara lewat kayak suara hati kecil. Dia bisa bicara lewat mimpi. Sudah itu Tuhan bisa itu. Saya sudah bahas tentang bagaimana sih cara Allah berbicara. Roh Kudus adalah Allah. Saudara Kristus, ya kan? Kayaknya saya mau sharing saudaraku. Ini kayaknya penting ya. Semalam saudara saya tidur nggak lama langsung saya mimpi. Lalu saya terbangun. Langsung saya cerita sama istri. Saya mimpi loh. Mimpinya apa? Itu seperti satu stadion, tapi itu bukan stadion saudara. Itu seperti satu kota gede banget, besar. Stadion kan saudara tahu, itu seperti kayak begitu tuh, naik turun gitu. Saya lihat orang tuh begitu banyak. Tapi yang anehnya bajunya hitam semua. Enggak ada kursi, tapi berdiri. Sampai kok bisa ya? Apa enggak ngeri jatuh? Dan kayaknya biasanya kan namanya stadion tuh ada tanah, ada bawah, ada dasarnya. Itu enggak ada dasarnya saudaraku. Saya enggak di dalam situ, saya cuma lihat kayak di luar. Saudara, saya lihat diperlihatkan seperti itu. Lalu enggak lama orang-orang yang begitu banyak tuh merosot, sudah turun serombongan. Saya cerita, bangun aku saya tidur lagi sama istri. Sampai saya tuh tanya, Tuhan ini apa? Tuhan bilang, ini kan iblis, senjata iblis yang mutakhir tuh maut, kematian. Sampai orang gak pernah punya kesempatan mendengar kabar baik. Saudaraku Kristus. Jadi dari tadi pagi saya doa, Tuhan, aku minta Tuhan, ini apa maksudnya? Kamu doa supaya banyak orang-orang, ya kan, yang diselamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan itu? Roh Kudus.
Roh Kudus yang akan membawa orang, membukakan pikiran setiap orang untuk bisa mengenal Yesus, percaya Yesus. Jadi pengenalan pertama kita. Jadi kita ini bisa jadi Kristen. Kita ini bisa dipilih dan kita bisa kenal Yesus. Kita bisa kenal kebenaran, jalan kebenaran, jalan keselamatan. Kita bisa memperoleh hidup kekal. Kita bisa percaya Yesus. Itu semata-mata karena siapa? Peranan Roh Kudus. Itu pertama. Roh Kudus yang menuntun kita kepada Yesus. Untuk apa? Menerima keselamatan. Roh Kudus yang memberikan iman kepada kita untuk percaya kepada Yesus sehingga kita bisa menerima anugerah keselamatan. Ini pengenalan yang pertama. Saudaraku, tidak mungkin ada satu orang itu bisa percaya Yesus tanpa peranan Roh Kudus. Orang bisa lahir jadi Kristen, itu belum tentu dilahir baru. Karena saudara, proses kelahiran baru, orang bisa dilahirkan kembali. Sadar, saya ini orang berdosa, saya butuh pengampunan supaya saya bisa dibebaskan daripada penghukuman kekal. Itu semata-mata karena peranan Roh Kudus. Seseorang bisa lahir secara Kristen, tapi dia gak pernah sadar dia membutuhkan namanya pengampunan dosa, dibebaskan dari hukuman. Bisa saudara, itu namanya belum diselamatkan. Peranan Roh Kudus ada menyadarkan siapapun dia. Saudaraku, entah dari keturunan Kristen atau mungkin bukan keturunan Kristen, tapi dia membawa kita untuk percaya pada Yesus. Lalu kita bisa mengenal bahwa Allah itu Bapa. Itu peranan Roh Kudus. Saudaraku, ini luar biasa. Karena Yesus sudah naik ke surga. Yang ada sekarang ada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus siapa dia? Dia adalah Roh Allah. Peranan kedua daripada Roh Kudus adalah, pengenalan kita adalah Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Maksudnya, ya kan saudaraku, waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Dia berikan hati yang baru, roh yang baru. Yang ngerti kata namanya saudara, itu nubuatan daripada Yeskel. Tetapi selanjutnya, biasanya orang yang sudah diselamatkan, dia mau berdoa, dia mau bernyanyi, dia mau memuji Tuhan, dia mau menyembah Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Saudaraku, terus dia doa, terus dia muji nyembah. Apa yang terjadi saudaraku? Maka mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus mulai penuhi kita. Nah, Kisah 2 ayat 4, tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah apa saudara? Berbahasa lidah. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tidak cukup kita kenal Yesus, dibaptis, selam, lalu selesai itu. Kita harus lebih lagi, lebih dalam lagi. Untuk apa saudaraku? Supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara terus dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya, ya ke saudaraku, yaitu hidupnya akan diubahkan. Ya kan? Kita akan diubahkan. Dia akan hal pertama yang diubah oleh Roh Kudus kalau kita izinkan, ya, Tuhan penuhi saya dong. Tiap harus minta gitu, Tuhan penuhi saya. Seluruh aspek hidup saya Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Apa arti dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi juga dengan oleh firman Tuhan. Semua pemikiran-pemikiran kita mau selaraskanlah dengan firman Tuhan. Perasaan-perasaan, bukan perasaan kita, tapi kita mau tahu perasaannya Tuhan. Kehendak, bukannya mau-maunya kita, kehendak kita, ambisi kita. Tapi kita mau belajar tahu kehendak Allah itu apa. Nah, itu semua dari firman. Saudaraku, nah firman ini bisa hidup. Saudara bisa baca Alkitab dan rasanya hidup. Itu siapa yang kerja? Roh Kudus. Saudara bisa dengar khotbah, pengajaran firman Tuhan, dan pengajaran ini bisa bicara secara pribadi. Ketika saudara dengar pengajaran, ini kena di hatiku, bicara sama saudara, tidak tolak itu.
Sebenarnya terima kasih Tuhan. Di situ roh saudara akan hidup. Saudara sedang dikuduskan itu artinya. Yang mengerti kata nah, kalau Roh Kudus memenuhi kita, saudara, maka yang dia ubah pertama-tama adalah cara kita berbicara. Ciri orang Kristen yang lahir baru, cara dia berbicara berubah. Katakan saudara, bahasa kita berubah. Katakan amin. Ya. Bahasanya, kalau kita anak Tuhan, bukan lagi milik musuh, bukan lagi milik iblis. Iblis itu bapak pendusta. Kalau orang di luar Tuhan, saudaraku, perkataannya bisa dilihat. Perkataannya dusta. Dusta itu hal yang biasa. Hoak itu biasa. Saudaraku, nah, hal yang pertama kalau kita dipenuhi Roh Kudus, perkataan kita itu jujur, benar. Ketika kita nggak berkata benar, kita nggak berkata jujur, roh yang dalam kita ini, dia akan sadarkan kita, ingatkan kita, ngedrek-dek di hati, hilang sukacita kita. Itulah proses yang namanya pengudusan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ketika kita kenal yang kedua, ini yang paling penting nih, proses ini. Proses setiap hari. Proses dimana kita mau dipenuhi Roh Kudus. Mengizinkan Roh Kudus. Dan akhirnya kita bisa ngerti tentang apa? Bahasa iman, bahasa pengharapan, bahasa kasih. Itu ngerti kita. Tapi orang yang tidak dipenuhi Roh, orang yang di luar Tuhan, yang belum lahir baru, gak ngerti bahasa iman, gak ngerti bahasa pengharapan, gak ngerti bahasa kasih. Enak aja ngampunin. Nggak segitu gampangnya dong. Kita harus proses. Ampun. Tetap hukum harus jalan terus. Kenapa ngomong gitu? Nggak ngerti bahasa iman, bahasa kasih, bahasa pengharapan. Ini loser. Memberi. Kita aja lagi kurang. Saudara, ini gak ngerti bahasa iman. Tapi kalau saudara saya penuh Roh Kudus, setiap hari penuhi Roh Kudus, maka dia akan mengubah karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus yang penuh kasih, lemah lembut, dan rendah hati. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan suka memuji, menyembah. Kita renungan firman. Tadi pagi waktu saya renungan pagi, saya saat teduh, saya nyembah. Saya setiap pagi hadapkan hati saya nyembah, saya nyanyi. Saya deketin hati saya. Tuhan tegur saya, Roh Kudus tegur saya. Kamu gini. Saya bilang, ya Tuhan ampuni aku. Sampai saya jangan nangis gitu. Iya, hatimu perbaikin lagi, kata-katamu perbaikin lagi. Aduh Tuhan ampuni aku. Saya lagi cerita ini tentang apa? Disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Katakan amin. Tuhan gak tuntut kita sempurna, tapi Tuhan tuntut kita untuk bertumbuh semakin dewasa. Katakan amin saudaraku. Itu aja. Makin penuh kasih, lemah lembut, saudaraku Kristus, rendah hati. Mau terus belajar. Itu peranan daripada Roh Kudus saudaraku. Ya. Kita sudah bahas tentang minyak seorang janda selama beberapa hari belakangan ini saudaraku. Ya kan? Kita lihat bahwa peranan minyak ini lambang Roh Kudus yang punya peran besar sehingga janda seorang nabi ini lunas hutangnya, anaknya dibebaskan dari perbudakan, dan dia bisa hidup dari apa yang sisa dari minyak itu, hasil penjualan minyak itu. Saudara sini, ini bicara tentang Roh Kudus sebenarnya. Kalau janda ini bisa menghadapi apa yang menjadi ketakutan dia, yaitu minjem, itu siapa punya peran? Saya percaya Roh Kudus.
yang memulihkan ketakutan, yang memulihkan traumanya, itu Roh Kudus. Yang membuat dia bisa menuang, lalu bejana kosong itu terus isi minyak. Itu semua peranan Roh Kudus. Kemarin kita bahas, Roh Kudus bekerja dari apa yang ada, apa yang masih ada, apa yang kita bisa. Walaupun mungkin kita anggap remeh, itu kecil, gak ada arti, saudaraku. Tapi saudara, kalau kita mulai lihat itu, kita ambil itu, kita serahkan ke Tuhan dengan ucapan syukur, lalu kita pakai itu, Roh Kudus bisa kerja untuk melipat gandakannya. Terpenting adalah di sini Roh Kudus yang memberikan kita apa? Ini iman. Untuk percaya bahwa mujizat itu masih ada. Roh Kudus yang membuat kita bisa punya pengharapan bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Saya ingin kuatkan kita, semua peranannya Roh Kudus. Dia ubah karakter kita dulu. Setelah ini sini siap untuk diberkati. Ada iman untuk diberkati. Ada iman untuk bisa dipercaya. Ada iman untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Dari situlah Tuhan mulai. Saudaraku beri. Yang ngerti katakan saudaraku. Jadi Roh Kudus ini pentingnya dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Tidak cukup cuma dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Tapi ada langkah yang ketiga. Ini yang dahsyat sekali, saudaraku. Yaitu apa, saudara? Saudara dan saya harus dikuasai oleh Roh Kudus. Ini yang level 3. Ini penting. Orang dipenuhi Roh Kudus, ya penuh Roh Kudus, bahasa roh, nikmatin, itu bisa, saudaraku. Tapi ini paling penting, ini yang 3. Roh Kudus menguasai kita. Kita lihat dari Yesus saja. Dari Yesus, saudara. Alkitab mengatakan bahwa Yesus keluar dari air, ya, dibaptis selam, lalu Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, ya kan? Setelah, ya kan? Lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Setelah dipenuhi Roh Kudus, biasanya Tuhan gak mau berhenti kita dipenuhi. Tapi juga Tuhan mau kita hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kita lihat di sini. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus? Contoh Yesus di sini. Yesus hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus setelah Yesus keluar dari mana? Padang gurun. Alkitab katakan Lukas 4 ayat 14. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi beda, saudaraku. Waktu Lukas 4 ayat 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 14, di situ dikatakan dalam kuasa Roh setelah dia lewati padang gurun. Makanya jadi Kristen tuh seringkali kita diizinkan ngalami apa? Penderitaan, kesulitan, problem yang dimana kita nggak tahu bagaimana ngalaminnya. Itu namanya Roh Kudus. Kita akan nanya, kenapa? Aku sudah sungguh-sungguh percaya. Aku sungguh-sungguh berharap. Aku sudah turuti sebuah firman-Mu Tuhan. Tapi kenapa aku harus ngalami sakit, kena COVID ini, ngalami ekonomi yang susah ini, ngalami harus keluarga, ngalami masalah keluarga. Kenapa Tuhan? Tuhan mau kita dibawa itu padang gurun. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin, padang gurun. Untuk apa? Supaya saudara hidup bukan cuma dipenuhi Roh Kudus, tapi hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kalau hidup dengan kuat kuasa Roh Kudus, artinya apa? Punya otoritas atas iblis, atas masalah, atas dosa, kesalahan. Ini penting, saudara. Nah ini terus, saudaraku, harus. Nah hari ini saya bahas Roh Kudus, saudaraku. Ya kan? Peranannya apa? Ini kaitannya apa sih Roh Kudus?
bukan supaya kita bisa hidup lebih nyaman, lebih kaya. Ya memang semua orang mau seperti itu, tapi ada yang lebih daripada itu. Roh Kudus punya peran, ya kan, untuk keselamatan saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Karena sasaran akhir kita, tujuan, cita-cita ujung daripada tujuan utama kita itu apa saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 23, 24 kita baca sama-sama. Ini dia. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara apa? Sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Katakan amin. Jadi saya melihat begini, ya, bahwa Tuhan tuh mau, saudaraku, kita dikuduskan, saudaraku, dikuduskan. Ya. Roh, jiwa, tubuh. Artinya diselamatkan. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah pada kedatangan Yesus. Tapi untuk bisa kudus, untuk bisa tidak bercacat celah, saudara perhatikan ada kalimat, ada kata di awalnya apa? Semoga Allah apa saudara? Damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Jadi gini saudaraku, pentingnya di sini apa? Keselamatan itu tandanya adalah apa? Kita bisa kudus, ada damai sejahtera, pelihara damai sejahtera. Ada 3 dimensi keselamatan. Ini sehubungan dengan 3 pengenalan akan Roh Kudus saudara sebenarnya. Saya kaitkan supaya ini doktrin Kristen, ini dasar-dasar Kristen nih saudaraku, kekristenan. Prinsip yang saudara harus tahu. Pertama saudaraku, keselamatan ini bahwa kita telah diselamatkan di masa lalu. Apa maksudnya? Roh kita diselamatkan saat kita percaya Yesus dan lahir roh kita. Roh kita. Jadi Roh Kudus yang menguasai roh kita. Itu pada waktu saudara dan saya bertobat, percaya Yesus, lahir baru. Itu roh kita diselamatkan. Katakan amin saudara. Dasarnya apa? Ini Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Arti hidup kekal, saudara, dijelaskan lagi sama Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka, apa saudara? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal artinya apa saudaraku? Di sini kan artinya memiliki hubungan. Secara apa? Roh. Jadi yang pertama, saudara saya diselamatkan di masa lalu. Tadi saya sudah jelaskan. Siapa yang memberi kita keselamatan, yang membawa kita kepada keselamatan? Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita kepada Tuhan Yesus, sang kebenaran itu, untuk menerima apa? Keselamatan. Roh Kudus yang memberikan kita iman untuk percaya kepada Yesus, sehingga kita bisa menerima anugerah keselamatan. Itu yang pertama saudaraku. Jadi roh kita diselamatkan. Jiwa kita gimana? Jiwa itu siapa? Pikiran, perasaan, kehendak kita gimana? Itu masih settingan lama. Roh aja. Kalau roh ini sudah diselamatkan,
sudah dikuasai oleh Roh Kudus, roh kita nih. Ada di dalam roh kita ini. Saudaraku, itu keinginan untuk nyembah. Saudara bisa nyembah, sukakan hadirat Allah. Tapi gimana kelakuan? Kalau dulu pemarah masih tetap marah. Ngerti saudara? Nah, makanya ada keselamatan itu bukan cuma masa lalu. Yang kedua, kita juga keselamatan juga bicara tentang dimensi waktunya pas kemarin, ya kan? Apa namanya? Present hari ini, future nanti, 3 dimensi waktu. Dulu kita diselamatkan, apa yang diselamatkan? Roh kita. Tapi hari ini Tuhan mau juga kita diselamatkan. Katakan amin. Kita sedang diselamatkan. Kita sedang diselamatkan. Kapan? Di masa sekarang atau dikuduskan. Apanya yang dikuduskan? Kita ini yang dikuduskan apa ya saudara? Jiwa kita. Ya, jiwa kita diselamatkan melalui apa? Pengudusan oleh Roh Kudus. Dasar firmannya apa saudara? Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi keselamatan di sini adalah keselamatan di dalam jiwa kita, di mana Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Oh ya, aku saya pikir salah. Mestinya saya jangan mikir seperti itu dong. Negatif terus. Mikirnya mustahil terus. Oh, sekarang saya dapat firman. Firman Tuhan katakan yang harus kita pikirkan adalah kemungkinan dari pihak Tuhan. Kalau di pihak kita mustahil, coba lihat kemungkinan bagi pihak Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu pemikiran. Oh, saya pikirannya negatif terus sama orang. Pikirannya aduh takut rugi terus, nanti dirugikan. Pikirannya selalu menjadi korban. Banyak orang jahat ya, orang gak suka sama saya ya. Oh semua orang pronya sama dia, gak pro sama aku. Itu kan pikiran-pikiran duniawi, pikiran daging. Nah saudaraku, nah kalau saudara dan saya ngerti saya harus diselamatkan sekarang, saya sedang diselamatkan sekarang, saya mau diselamatkan sekarang, artinya apa? Saya rindu diubahkan, saya rindu diperbaharui. Apa yang diperbaharui saudara? Pikiran kita harus diperbaharui. Perasaan kita harus dipulihkan. Pulih perasaannya harus pulih. Saudara pasti ada trauma-trauma masa lalu karena kegagalan, kejatuhan. Ada rasa malu, rasa bersalah, rasa terhukum. Akhirnya jadi orang yang keras, defense. Untuk apa? Melindungi diri supaya nggak dikecam, nggak dimaluin. Ini nih harus, kalau saudara ngerti bahwa izinkan Roh Kudus selamatkan saudara sekarang. Izinkan Roh Kudus mengerjakan keselamatan. Katakan saudara, baik dari kemauan maupun perbuatan kita. Ini yang namanya keselamatan hari ini. Mungkin kita orang yang selalu emosional. Izinkan Roh Kudus pulihkan perasaan kita. Kita pikirannya selalu pendapat kita harus diikutin. Kehendak kita harus diturutin. Pendapat harus diterima. Kehendak harus dijalankan kita. Ketika saudara mau izinkan Roh Kudus menyelamatkan saudara, menguduskan saudara, saudara bisa berkata bahwa bukan kehendakku, kehendak Tuhan deh yang jadi. Bukan berarti kita gak punya kehendak. Diizinkan Tuhan meluruskan apa yang menjadi kehendak kita. Katakan demi saudara. Nah di dalam fase ini saudara, dalam fase hari ini kan keselamatan, ya kan? Ada fase sekarang, ya. Kita harus terus dipenuhi Roh Kudus dan dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam fase ini, saudara. Ini penting. Kita lewat aja nggak dipenuhi Roh Kudus, daging kita mulai naik. Manusia lama kita muncullah.
Benar saudara, manusia lama muncul semua. Akhirnya ujungnya apa? Kita gak hidup dalam damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita. Terus kering sampai satu hari tangan kemurahan Tuhan jamah hati kita. Balik lagi. Ya, saya ulangi lagi. Saya lihat hari-hari ini banyak orang-orang yang datang ke saya. Entah lewat direct message di Instagram, ya, entah lewat WA dan lain sebagainya yang saya nggak pernah ketemu, nggak pernah juga komunikasi. Semua melihat dan ada yang sudah yang kenal juga. Mereka bilang dua kan masalahnya, entah kena COVID atau masalah ekonomi. Yang ketiga ada masalah keluarga. Tiga ini 1 tahun lebih masa pandemi ini yang saya urus. Dan saya melihat mereka ini adalah orang Kristen yang cinta Tuhan awalnya. Tapi ada yang memang masih terus cinta. Ada yang sudah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan yang terus cinta, kenapa kok kena? Saya mau bilang supaya Tuhan mau makin dikuduskan lagi. Kuduskan bukan berarti kita gak kudus, kita dosa, jahat. Enggak. Supaya kita nih makin selaras dengan hati Dia. Yang jauh dari Tuhan ditarik balik. Dulu yang hidupnya jumawa. Jumawa tau gak saudara? Pokoknya kayak orang gak bisa mati gitu, sombong ngomong. So, dengan ini tiba-tiba Tuhan kembali. Iya, Tuhan mau setiap hari kita dipenuhi Dia. Dipenuhi Dia artinya dipenuhi dengan firman-Nya, dipenuhi dengan hadirat-Nya. Lalu kita izinkan saudara sesuatu yang aduh ini kok aku harus memberi sih di dalam aku susah. Kok aku harus ngampuni sih saat aku tuh kayaknya kok aku harus. Nah disitulah yang namanya padang gurun, cobaan ini sudah. Cobaan. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap percaya, kita tetap bergantung, kita tetap nurut sama Tuhan. Disitulah kuasa Roh Kudus bekerja di hidup kita. Nah, saudara sini. Kisah 10 ayat 38 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus. Dan apa? Kuat. Ada 2. Diurapi dengan Roh Kudus. Dan apa? Kuat kuasa. Dampaknya apa? Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Saya di sini. Kalau kita dipenuhi dan dikuasai oleh apa? Kuat kuasa Roh Kudus. Jadi semua orang Kristen punya Roh Kudus. Tapi tidak semua orang Kristen dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk bisa dikuasai oleh Roh Kudus, saudara dan saya harus menyerahkan segenap aspek hidup saudara. Ketika kita dapat teguran, kita dapat entah lewat nasihat orang atau dia sendiri bicara, atau lewat firman, itu harus dilembutkan selembut-lembutnya dan berkata, ya Roh Kudus, aku mau taat. Di situ saudara, apa yang terjadi? Kita sedang menyerahkan hidup kita. Lalu apa? Kuat kuasa Roh Kudus bekerja. Kalau kuat kuasa Roh Kudus bekerja, dampaknya apa? Saudara saya bisa berbuat baik. Yang kedua, kita punya kuasa untuk mengusir setan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, ada pertanyaan ya Pak Sabta. Apakah orang Kristen masih bisa nggak dikuasai oleh roh jahat? Saya mau kasih tahu jawabannya. Sekalipun Roh Kudus sudah tinggal dalam roh setiap orang percaya, tapi roh jahat masih bisa mengganggu, masih bisa menyiksa, masih bisa mengintimidasi. Apanya saudara? Bukan roh kita, tapi apa? Jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran. Aku banyak pikiran, capek, gak bisa tidur, sampainya gak bisa tidur, harus minum obat tidur. Perasaan aku,
Siapa yang kerjain itu? Tertekan perasaan aku ini, stres aku. Itu kerjanya roh jahat. Kalau kerjanya Roh Kudus, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Kata saudara, nah di sini, di jiwa. Bisa, saudara. Oleh karena itu, ya kan, kenapa kok roh jahat masih bisa nyiksa kita, bisa menguasai kita? Iya bisa, kalau ada bagian-bagian hidup kita yang kita nggak serahkan ke Tuhan, untuk dikuasai oleh Tuhan. Kalau kita nggak serahkan ke Tuhan jiwa kita, roh jahat masih pakai. Gimana Roh Kudus dasar masuknya gimana? Ya kedagingan kita. Makanya saudara, Efesus 4 ayat 26 katakan begini, apabila kamu menjadi apa? Marah. Setiap kita bisa marah. Tapi dia bilang gini, kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Kamu marah boleh, tapi bisa nggak marahnya jangan sampai jatuh dalam dosa. Kalau marahmu sampai kamu jatuh dalam dosa, kamu sudah memberikan kesempatan buat iblis. Di sini kata apa? Ya kan saudara, dan janganlah memberi kesempatan pada iblis. Dibuka dari marah. Karena gini saudara, ketika kemarahan dibiarkan, dampaknya apa? Kita akan hidup dalam manusia lama kita. Ketika hidup manusia lama, iblis akan kuasai jiwa kita. Ini yang kalau dia sudah kuasai jiwa kita, dapat kesempatan apa? Ya stres, terintimidasi, hidup dalam takutan, hidupnya keras, nyakitin terus, pecah belah, adu domba orang satu dengan lain, seneng gitu loh untuk lindungi. Nah ini dia saudaraku, kalau kita marahnya nggak selesai, kita beri kesempatan pada iblis, maka kita hidup dengan manusia lama. Ini makanya ayat selanjutnya sini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang bisa mencuri karena diawali apa? Kemarahannya belum selesai. Ada iblis masuk. Nah, masalah, ya kan? Baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkeluhan. Terus yang 29 apa saudara? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut itu. Perkataan kotor dia bisa perkataan yang mungkin perkataan porno, iya. Tapi perkataan kotor lebih daripada perkataan negatif. Perkataan yang jahat, perkataan fitnah, perkataan dusta. Itu masuk kelompok perkataan kotor. Perkataan yang tidak benar. Jangan keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Karena perkataan itu keluar, itu dari mana saudara? Dari hati. Makanya kalau hatinya marah, perkataannya pasti kotor yang keluar. Itulah makanya ini keselamatan tuh bukan kemarin, tapi juga sekarang. Saudara, jiwa kita harus diselamatkan ini. Kalau jiwa kita mengizinkan kita izinkan Roh Kudus, terus Roh Kudus gali lebih dalam Tuhan. Proses lebih dalam Tuhan. Supaya aku bisa menjadi sebuah bejana kosong. Yang siap diisi oleh kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan. Berkat Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita izinkan Roh Kudus ini kali. Hidupnya lebih tenang. Lebih tentram. Amin saudaraku. Katakan amin. Jadi keselamatan di masa sekarang adalah di mana kita harus memperbaharui pikiran kita agar selaras dengan firman Tuhan. Pemulihan atas trauma dan luka masa lalu kita, menyalipkan keinginan daging dan mengalami apa? Kelepasan. Nah ini dong. Saudara semua diberkati, amin saudaraku. Yang ketiga terakhir, bahwa kita akan diselamatkan di masa depan. Pertama, telah diselamatkan. Itu roh kita waktu kita bertobat, baptis Islam, ya, terima Yesus. Sedang diselamatkan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita harus hidup dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ya, doa, muji, nyembah, baca firman, izinkan dia proses, gak apa-apa. Yang ketiga, biar jiwa kita ini benar-benar, kan pikiran, perasaan, kehendak kita ini benar-benar diproses, dibentuk. Lalu apa? Keselamatan yang ketiga apa? Tubuh, keselamatan tubuh. Yaitu saudara, ya kan, tubuh kita akan diselamatkan saat hari kebangkitan atau kedatangan Yesus yang kedua kali.
saudaraku, maka kita semua akan memakai tubuh kemuliaan. Katakan amin saudara, ada keselamatan itu. Nah 1 Petrus 1 ayat 5 dan 7, coba kita baca sama-sama. Ini ayat terakhir, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan. Jadi seolah-olah ada keselamatan masa depan. Saudaraku, iya memang benar ada keselamatan masa depan. Untuk apa? Untuk tubuh kita. Selamatan tubuh yang dinyatakan pada akhir zaman, rapture saudaraku. Bergembiralah hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Berduka cita, sabar. Tujuan apa? Supaya jiwa kita terus dikuduskan. Supaya kita punya karakter seperti Kristus. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi saudara, keselamatan di masa sekarang adalah di mana kita harus diperbaharui dalam pikiran kita. Tapi kita punya keselamatan yang akan datang, yaitu apa? Keselamatan tubuh. Saya berdoa, biarlah Tuhan sendiri Allah damai sejahtera memelihara roh, jiwa, dan kudus tubuh kita. Katakan amin saudara, terus lewat menara doa ini, biarlah saudara keselamatan masa lalu kita sedang pelihara. Keselamatan yang sekarang kita sedang kerjakan untuk menantikan apa? Keselamatan yang akan datang, yaitu keselamatan tubuh kita. Saya berdoa saudara semuanya diselamatkan. Pelihara keselamatan saudara, pegang terus keselamatan saudara. Dengan apa? Terus punya hubungan dengan Dia. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Yuk kita akan doa saudaraku. Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus terus kerjakan keselamatanku. Terus kerjakan keselamatanku. Biar Engkau perbaharui terus pikiranku selaras dengan firman Tuhan. Biar Tuhan Kau pulihkan perasaan-perasaanku ya Tuhan. Trauma, ketakutan, perasaan-perasaan sedih, marah. Tuhan kuduskan ya Tuhan. Dan juga biarlah kehendakku adalah kehendak-Mu ya Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kehendak-Mu ya Tuhan itu adalah kehendak-Ku ya Bapa. Biarlah aku percaya pada waktu Engkau datang kedua kali, maka Engkau akan memberikan tubuh kemuliaan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri menguduskan kami seutuhnya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Ya Allah. Kita makan perjamuan kudus saudara yuk. Sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri semua hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri semua hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pengen kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.